kalian mendengar istilah kebijakan makroprudensial, mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya ini adalah salah satu cara penting menjaga stabilitas keuangan negara. Yuk kita bahas. Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang dibuat oleh otoritas keuangan seperti Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Tujuan utamanya adalah mencegah krisis keuangan yang bisa terjadi karena risiko sistemik, yaitu risiko yang bisa menyebar dari satu lembaga keuangan ke seluruh sistem. Misalnya, kalau satu bank besar bangkrut, bisa berdampak ke bank lain, bahkan ke ekonomi nasional. Jadi, kalau kebijakan moneter mengatur inflasi dan suku bunga, kebijakan makroprudensial fokus pada mencegah gelembung ekonomi dan menjaga agar sistem keuangan tetap sehat. Apa saja sih tujuan kebijakan makroprudensial? Kebijakannya yaitu mengurangi risiko sistemik untuk mencegah agar krisis keuangan tidak terjadi dan menyebar luas. Menjaga fungsi intermediasi perbankan agar bank bisa tetap menyalurkan dana dari masyarakat ke sektor produktif. Mencegah kredit berlebihan atau overheating supaya bank tidak terlalu mudah memberi kredit yang bisa menciptakan gelembung ekonomi. Meningkatkan daya tahan sistem keuangan, jadi saat ada guncangan dari luar, sistem tetap kuat. Contohnya, saat ekonomi terlalu panas, bank sentral bisa mengetatkan rasio uang muka kredit supaya masyarakat tidak terlalu mudah berutang untuk membeli rumah atau kendaraan. Jadi, kebijakan makroprudensial itu penting untuk memastikan sistem keuangan tetap stabil, sehat, dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, kita semua bisa beraktivitas tanpa khawatir akan krisis keuangan. Kita sudah tahu bahwa kebijakan makroprudensial bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan. Tapi, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah lewat instrumen-instrumen kebijakan makroprudensial. Yuk, kenali beberapa yang pertama. Yang pertama, loan to follower atau LTV. Ini adalah batas maksimum kredit yang bisa diberikan oleh bank dibandingkan dengan nilai aset, misalnya rumah. Contoh, kalau LTV 80%, berarti kamu beli rumah 1 miliar. Bank hanya boleh membiayai 800 juta. Sisanya kamu harus bayar sendiri. Tujuannya untuk menghindari gelembung harga properti dan mengendalikan pertumbuhan kredit. Yang kedua, counter cyclical capital buffer atau CCYB. Ini adalah cadangan modal tambahan yang harus disiapkan bank saat ekonomi sedang tumbuh pesat. Kenapa? Karena saat ekonomi bagus, kredit biasanya tumbuh cepat dan resiko meningkat. Dengan buffer ini, bank akan lebih siap menghadapi guncangan saat kondisi memburuk. Intinya, menabung modal saat senang supaya aman saat susah. Instrumen lain ada Net Stable Funding Ratio atau NSFR dan Liquidity Coverage Ratio LCR. NSFR memastikan bank punya dana jangka panjang yang cukup untuk membiayai aset jangka panjang. LCR memastikan bank punya cukup aset likuid atau mudah dicairkan untuk bertahan dalam 30 hari krisis. Tujuannya supaya bank tidak kehabisan dana mendadak, terutama saat situasi darurat. Semua instrumen ini bekerja bersama-sama untuk menjaga sistem keuangan tetap sehat dan stabil. Jadi, meskipun kita tidak selalu menyadarinya, kebijakan makroprudensial ini punya peran besar dalam menjaga ekonomi tetap berjalan lancar.
Tahukah kamu ekonomi di Indonesia dijaga dengan dua kebijakan, utama kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial. Yang kedua, punya peran penting dan saling berkaitan. Yuk kita bahas dengan cara yang simpel. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk menjaga kestabilan harga, seperti mengendalikan inflasi dan nilai tukar, biasanya lewat pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar. Sementara kebijakan makroprudensial fokus pada menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yaitu seperti mencegah krisis perbankan atau gelembung aset. Jadi satu jaga stabilitas harga, satunya jaga stabilitas keuangan. Tapi keduanya saling mempengaruhi. Bagaimana hubungan keduanya? Saat kebijakan moneter dilonggarkan atau misalnya suku bunga diturunkan untuk mendorong konsumsi, bisa muncul risiko pertumbuhan kredit berlebihan. Disinilah kebijakan makroprudensial masuk, misalnya seperti dengan memperketat aturan atau agar masyarakat tidak berutang terlalu banyak. Sebaliknya, saat kebijakan moneter diketatkan untuk mengendalikan inflasi, kebijakan makroprudensial bisa dilonggarkan sedikit agar kredit tetap mengalir ke sektor produktif. Mereka bekerja sama agar ekonomi tetap stabil, harga terkendali dan sehat, dan masyarakat terlindungi. Kebijakan moneter dan makroprudensial seperti dua roda yang menggerakkan stabilitas ekonomi. Jika keduanya selaras, pertumbuhan ekonomi bisa berlangsung lebih seimbang dan berkelanjutan.